keuntungan pengalaman-pengalaman dari sekolahnya. Harus menentukan batas-batas kesanggupan penyesuaian pada tuntutan-tuntutan kehidupan waktu sekarang dan yang akan datang, yang dapat dicapainya sebagai hasil pengalaman-pengalaman belajarnya. Dengan demikian, evaluasi atau penilaian mengenai hasil-hasil belajar meliputi 1. Pengukuran atau peramalan kemajuan pelajar dalam arti persiapan yang teliti dan penyelenggara yang tepat dalam memerankan teknik-teknik. 2. Mencatat sebaik-baiknya dan memberi interpretasi data-data yang dihasilkan dalam memberi interpretasi secara luas. Evaluasi pendidikan meliputi tidak saja menilai kemajuan murid, tetapi juga terhadap kurikulum yang diberikan, organisasi sekolah dengan teknik-teknik mengajar dan hasil-hasil pendidikan. Jika evaluasi hasil-hasil belajar dikehendaki supaya menetap, maka penyelenggaraannya harus dilakukan dengan memperhatikan 2 faktor umum, yaitu 1. Perbedaan potensi-potensi yang dibawa oleh masing-masing pelajar pada suatu situasi belajar, kesehatan, fisik, abilitas mental, kondisi emosional, minat dan kebutuhan, serta lingkungan rumah tangga dan sosial. Karena ini semua direfleksikan pada berbagai sikap dan kebiasaan-kebiasaan para pelajar. Kesemuanya itu menentukan dasar-dasar di atas mana dibangun melalui media pendidikan formal dan informal, berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan-keterampilan, kebiasaan-kebiasaan, dan berbagai sikap yang dapat terjadi pada tiap individu bila diusahakan. 2. Berbagai tuntutan sosial dan ekonomi daerah sekitar di mana pelajar mempersiapkan untuk dapat turut berpartisipasi aktif di dalamnya. Masyarakat telah meletakkan standar-standar tertentu terhadap tingkah laku dan sikap yang harus diperperangi oleh semua warga masyarakat tanpa mengindahkan tempat dan fungsi mereka dalam masyarakat ini. Teknik-teknik evaluasi belajar diharapkan dapat mengukur sambutan-sambutan di dalam pengajaran seobjektif mungkin. Itulah sebabnya teknik-teknik evaluasi penting digunakan, dan untuk menggunakannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyusun bahan-bahan evaluasi jika evaluasi dibuat oleh guru. 2. Memilih bahan-bahan evaluasi jika evaluasi yang dapat digunakan dengan seluk-beluk sampai sekecil-kecilnya berasal dari tes-tes atau skala yang distandarisasi. 3. Menelaah semua jenis metode-metode evaluasi yang dapat digunakan. Dengan demikian, hasil-hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan yang bernilai praktis dalam usaha pembangunan pendidikan modern di atas puing-puing yang lama. Menilai hasil pengukuran hasil belajar. Setiap jenis atau bentuk putusan mempunyai cara penilaian atau skorsinya masing-masing, yaitu dalam penilaian atau skor tes objek dan penilaian tes uraian atau esai. Jadi, evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program pendidikan, perencanaan suatu program substansi pendidikan, termasuk kurikulum pelaksanaan, pengadaan pendidikan, kemampuan guru, pengelolaan pendidikan, dan evaluasi pendidikan secara keseluruhan. Sekolah harus menentukan batas-batasan kesanggupan penyelesaian pada tuntutan-tuntutan kehidupan waktu sekarang dan yang akan datang, yang dapat dicapai siswa sebagai hasil pengalaman-pengalaman belajarnya. Teknik-teknik dalam evaluasi belajar sangat penting untuk melihat hasil-hasil yang diperoleh dari penyelenggaraannya supaya bernilai praktis dalam usaha pembangunan pendidikan modern di atas puing-puing yang lama, dan setiap jenis atau bentuk butir soal mempunyai cara penilaian atau skorsinya masing-masing. Demikianlah penjelasan saya tentang evaluasi hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.